Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Madedia Mahayani, nomor absen 11 dengan NIM 2311031178, kelas A2 Bangli, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan pada video kali ini, saya mengajak dua siswa. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ibu Sri Madedia, kelas 4 SD Negeri 1 Tegal Tujuh. Dan siswa yang kedua, perkenalkan, nama saya Agustri Komang Fitri Kalasya Dewi, kelas 4 sekolah di SD Negeri 1 Tegal Tujuh. Halo, selamat sore anak-anak. Sore Bu Guru. Sore Bu Guru. Ibu mau tahu nih gimana kabar kalian hari ini? Kan sudah lama liburan ya. Ya, baik. Baik Bu Guru. Baik. Nah, sebelum kita beranjak kepada materi yang khusus, Ibu akan menjelaskan sekilas mengenai materi yang akan kita bahas. Apakah kalian ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas kali ini? Upaya memenuhi kebutuhan. Ya, benar sekali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai upaya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Seperti tempat tinggal, makanan, itu merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar. Kenapa demikian? Menurut anak-anak, kenapa kita butuh makanan? Karena kehidupan banyak. Itu ya dari saya dulu. Untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, setiap makhluk hidup memiliki kebutuhannya masing-masing, seperti tempat tinggal, makanan, yang merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar, yang paling dibutuhkan oleh manusia. Mengapa demikian? Misalnya makanan, kenapa kita harus beli makanan? Apa Ibu boleh tahu dari kita? Untuk menghilangkan lapar. Benar. Dan Rasya? Untuk menghilangkan rasa lapar. Ya, apa yang anak-anak itu sampaikan itu benar sekali. Saat kita lapar, kita memerlukan makanan untuk membantu menghilangkan rasa lapar yang kita miliki. Kemudian tempat tinggal. Kenapa kita perlu tempat tinggal? Untuk melindungi. Ya? Untuk melindungi diri. Itu juga jawaban yang masuk ya. Jadi kenapa kita perlu tempat tinggal? Kita perlu tempat tinggal untuk kita beristirahat saat untuk tidur, berlindung dari teriknya sinar matahari, dan juga bekerja saat adanya hujan. Juga anak-anak ketahui, di samping kita membutuhkan kebutuhan yang sudah disampaikan tadi, kita juga membutuhkan yang namanya kebutuhan akan barang. Misalnya, Ibu memerlukan laptop untuk menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan yang Ibu miliki. Nah, apakah kalian membutuhkannya di usia kalian saat ini? Tidak. Ya. Pada usia anak, mungkin usia anak sekarang ini belum membutuhkan dan juga bisa dikatakan belum bisa menggunakan. Nah, itu merupakan contoh dari berbedanya kebutuhan dari manusia itu sendiri. Nah, ada juga kebutuhan lain yang namanya kebutuhan akan jasa ataupun tenaga kerja. Misalnya, anak cowok nih terutama, di sekolah ada aturan untuk tetap rapi. Salah satunya adalah rambut. Ketika rambut Ika panjang, Bu Guru menyuruh Ika untuk memotongnya. Ika akan pergi ke mana? Ketika cukur. Ya, benar sekali. Kita akan datang pada ahli yang memang di bidangnya. Misalnya tadi, untuk memotong rambut atau mencukur rambut, kita perlu ke tukang potong rambut karena dia ahli di dalam bidangnya. Jadi, kita memerlukan seseorang atau jasa seseorang untuk membantu keperluan atau kebutuhan yang sedang kita perlukan. Nah, sebelum Ibu beranjak pada materi yang lebih dalam, Ibu tadi sudah menyampaikan sekilas mengenai materi kita, yaitu kebutuhan. Nah, Ibu ingin bertanya, apa pengertian dari kebutuhan sendiri? Dari kita terlebih dahulu, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah
sesuatu yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Ya, benar sekali. Benar ya? Segala sesuatu untuk sehari-hari. Ya, benar sekali. Nah, jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mempertahankan hidup atau untuk bertahan hidup. Nah, setelah anak-anak tahu pengertian kebutuhan sendiri, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang pertama ada kebutuhan primer, kemudian ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Dari anak-anak, apakah ada yang mengetahui apa itu kebutuhan primer? Dari Kak? Primer adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk sehari-hari, Contohnya? seperti makan dan minum. Benar, apa yang dikatakan oleh Ika itu benar. Jadi kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan primer itu ada 3. Nah, yang pertama ada papan, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal. Yang kedua ada sandang, kebutuhan akan pakaian. Yang ketiga ada kebutuhan yang namanya pangan, yaitu kebutuhan akan makanan dan minuman. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Ibu ingin tahu, menurut Rasya, kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan yang tidak terlalu penting. Benar. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dipengaruhi oleh kebutuhan primer. Jadi kebutuhan sekunder itu boleh dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari kebutuhan sekunder? Ika? Seperti HP dan sepeda. Ya, benar. Untuk lainnya? Ya, betul sekali. Jadi HP, laptop, sepeda, dan lain sebagainya, masih banyak juga, itu merupakan contoh dari kebutuhan sekunder. Kemudian, selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan apa ya? Ya? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang terlalu berlebihan seperti Apa nah? seperti mainan terlalu banyak. Dan sekali, apa yang dikatakan oleh Ika, jadi tersier itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya itu dipengaruhi oleh status sosial, lingkungannya, baik pertemanan ataupun keluarga. Itu semua itu lebih condong kepada pemenuhan keinginan yang dimiliki oleh seseorang untuk memuaskan dirinya. Biasanya itu bisa bersifat mewah, seperti mobil, perhiasan, pakaian bermerek, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu di depan punya tabel prioritas. Ini digunakan untuk membantu anak-anak lebih memahami tentang mana keinginan dan mana kebutuhan. Nah, Ibu ingin anak-anak maju satu-satu untuk memberikan tanda rumput di kolom-kolom yang sudah Ibu berikan. Silakan, siapa yang ingin maju duluan? Ya, silakan. Ini saya. Baik, jawabannya kita simpan dulu. Kemudian yang kedua, siapa yang ingin maju? Ya, Dika, silakan. Baik, kemudian kolom ketiga. Nah, kalau yang terakhir biar sama ya. Dika, silakan maju.
bisa kembali ke tempat ya. Nah, Ibu akan menjelaskan. Nah, yang pertama tadi Rasya menjawab bahwa makanan dan minuman itu merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting. Mengapa demikian? Karena makanan kita perlukan sehari-hari, dan itu menurut Rasya penting atau tidak? Iya, penting. Sangat penting sekali ya. Itu merupakan kebutuhan yang mendasar untuk manusia. Kemudian pada kolom kedua ada membeli mainan baru. Apakah kita harus membeli mainan secara langsung saat ini juga? Tidak. Benar. Jadi membeli mainan baru itu tidak mendesak dan juga itu terhitung tidak penting. Nah, misalnya Ibu suruh bandingkan makanan dengan minuman. Misal kalian punya pilihan 2 makanan dan minuman, yang mana kalian pilih? Makanan untuk contoh. Ya, benar sekali. Makanan tetap yang menjadi dasar. Kemudian pada kolom yang ketiga itu ada liburan. Nah, anak-anak pasti suka sekali dengan yang namanya liburan. Nah, itu bisa dilakukan kapan saja. Dan di sini tadi siapa yang menulis liburan? Rasya. Nah, tidak mendesak. Itu sudah mendesak, benar sekali. Kemudian itu penting, ya. Nah, untuk kolom yang terakhir mengejar diskon. Ika membuat itu merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting. Berarti Ika sudah mengejar diskon. Nah, misalnya Ika punya uang 10.000 nih. Ika punya pilihan, Ika harus membeli makanan seharga 10.000 atau barang yang Ika ingin harganya senilai 10.000 juga. Manakah yang Ika pilih? Makanan atau mengejar diskon? Ya. Itu pilihan yang benar. Nah, jadi cara Ika suka mengejar diskon itu mendesak, tetapi ini tadi Ika menjawab makanan yang penting, tetapi ini salah. Jadi kita taruhnya harusnya di sini. Jadi mengejar diskon itu memang mendesak, tetapi belum begitu penting dibandingkan makanan. Nah, seperti ini ya. Tolong diingat ya, besok-besok saya ngasih soal lagi supaya anak-anak bisa menjawab. Inilah contoh tabel prioritas. Dan ini juga bisa anak-anak gunakan untuk membandingkan manakah yang harus anak-anak dahului kebutuhan dan keinginannya. Jadi kita lanjut pada materi kita. Ya, jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya seiring dengan waktu itu seringkali berubah-ubah. Tetapi seringkali mereka itu tidak tidak bisa menentukan mana kebutuhan dan keinginan. Seperti yang kita sudah jelaskan atau bahas tadi, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk kepuasannya, tapi bukan hal yang wajib untuk kita butuhkan untuk bertahan hidup. Nah, jadi penting untuk kita mengetahui mana kebutuhan dan keinginan dalam kondisi yang sulit untuk bertahan hidup. Nah, kita lanjut pada materi berikutnya. Bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya? Siapa yang bisa jawab? Ya, Rasya. Membeli dengan apa? Ya, benar sekali. Nah, anak pasti jika dilihat sekarang kita memenuhi kebutuhan kita dengan cara membeli dengan
bahas sedikit, membahas pada zaman dahulu itu belum semudah sekarang melakukan transaksi atau membeli. Dulu itu kita bisa membeli suatu barang atau mendapatkan suatu barang itu dengan cara menukarkan barang dengan barang atau disebut dengan barter. Namun harga nilai barang yang ditukarkan tersebut harus sesuai atau seharga dengan barang yang kita inginkan. Nah, seiring berkembangannya zaman itu, sesuai yang Anda ketahui itu benar. Seiring berkembangnya itu ada yang namanya uang. Namun didahului dengan namanya uang logam. Pernah lihat uang logam? Uang sekarang, uang berapa sih yang masih bentuknya logam? Uang 1.000. Ya, 500 benar, 1000 benar. Nah, kemudian ada juga yang namanya uang kertas. Itu pasti Anda sudah mengetahui nominal-nominal berapa saja yang ada? 1000 lagi, 2000 lagi, 5000 lagi, 10.000 lagi. Ya, dan masih banyak lagi ya uangnya pasti. Nah, seiring berkembangnya masa itu memang benar sekarang transaksi dilakukan dengan yang namanya uang. Nah, anak-anak pasti yang diketahui itu dalam memilih kebutuhan itu kita membeli dengan menggunakan uang saja. Namun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum barang tersebut sampai pada tangan kalian masing-masing. Ada beberapa tahapan yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada membuat. Membuat itu disebut dengan produksi. Kemudian yang kedua ada namanya dikirimkan atau disebut dengan distribusi. Kemudian yang ketiga ada memakai atau dikonsumsi. Itu disebut dengan konsumsi. Ya. Baik. Nah, Ibu di sini memiliki gambar. Tadi Ibu menyebutkan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ibu ingin dari anak-anak menentukan manakah gambar yang merupakan produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Yang pertama, siapa yang ingin menentukan? Ya, silakan maju. Ini Ibu punya 3. Yang di sana merupakan apa? Gambar pertama? Ya, benar. Yang kedua merupakan tahap apa? Kita? Jadi pilih? Ya. Itu apa bacaannya? Distribusi. Ya, benar sekali. Ya. Nah, yang terakhir itu apa ya? Ini merupakan tahapan apa? Konsumsi. Ya. Bisa? Nah, di sini kita punya 3 gambar untuk membantu anak-anak lebih jelas gambarannya mengenai gambar produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, inilah contoh gambar dari ketiga tahapan yang tadi. Nah, sekian tadi penjelasan Ibu mengenai materi yang kita bahas kali ini mengenai upaya memenuhi kebutuhan manusia. Apakah dari anak-anak ada ingin yang bertanya atau yang ditanyakan ataupun yang mungkin kurang dipahami? Bisa ditanyakan ya? Ya, silakan Nasya. Apakah setiap orang
orang yang di dalamnya sama kebutuhannya itu. Maksudnya Rasya, misalnya orang yang bekerja di produksi itu disebut dengan produksi. Jadi baik, Ibu akan menjelaskan setiap orang-orang yang terlibat di dalam tahapan ini itu memiliki sebutannya tersendiri. Nah, pada tahap produksi, orang yang bekerja atau terlibat di dalam tahap produksi itu disebut dengan produsen. Nah, pada tahap yang kedua, pada distribusi, orang yang bekerja di dalam tahap distribusi ini disebut dengan distributor. Kemudian, untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap konsumsi, orang yang terlibat di dalam tahap ini disebut dengan konsumen. Sudah? Nah, jika ada yang kurang dipahami lagi, bisa ditanyakan. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Nah, baik, kan dari anak-anak tidak ada yang ingin bertanya, Ibu ingin bertanya. Di mana tempat kita bisa kunjungi untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Misalnya kebutuhan primer, di mana kita bisa kunjungi? Ya, silakan Rasya. Pasar. Benar. Di pasar itu kita bisa menemukan banyak kebutuhan primer bisa, tersier juga bisa. Nah, kalau kebutuhan primer yang bisa kita temui di pasar itu apa? Ya, sayuran. Ya, itu tergolong ke akan menjadi makanan. Terus ada apa lagi di sana? Ada perhiasan? Ya. Nah, itu merupakan kebutuhan apa? Iya, benar sekali, tersier. Nah, kalau tempat lain yang bisa kita kunjungi, apa lagi ya? Ya, minimarket. Ya, di sana dominan apa ya yang ada? Lagi? Ya, lagi? Ada snack? Ada. Ya, jadi benar sekali, di minimarket itu merupakan salah satu tempat untuk yang bisa kita kunjungi untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, tadi cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang hal-hal apa saja yang sudah Ibu sampaikan terkait materi hari ini. Jika ada yang mungkin belum bisa dipahami atau dimengerti, nanti bisa ditanya lagi sama Ibu ya. Untuk pembelajaran kita kali ini, ya, terima kasih. Baik, sekian video saya mengenai pembelajaran terkait materi upaya memenuhi kebutuhan manusia. Apabila terdapat kekurangan terkait materi yang saya bahas ataupun kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.